saya Grace Margareta Harifa. Saya mahasiswa Universitas Nias, program studi pendidikan matematika. Nah, di video kali ini kita akan membahas irisan kerucut. Jadi, bagi adik-adik yang ingin belajar tentang irisan kerucut, yuk disimak videonya. Sekarang kita masuk pada materinya, yaitu irisan kerucut. Di materi irisan kerucut ini kita akan membahas 4 topik, yaitu lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Nah, di video kali ini kita akan membahas lingkaran dan elips. Langsung saja, yang pertama adalah lingkaran. Yang kita bahas pertama yaitu terjadinya lingkaran. Di sini ada permisalan. Misalkan θ adalah sudut yang dibentuk oleh bidang potong phi dengan sumbu kerucut. Suatu lingkaran terjadi θ sama dengan phi per 2, yaitu ketika bidang phi tegak lurus dengan sumbu kerucut. Nah, di sini ada gambar yang sudah saya sertakan. Di sini ada lingkaran dan di sebelahnya ada gambar yang menggabungkan lingkaran itu dengan kerucut. Nah, adik-adik bisa melihatnya, yang dimana lingkaran itu merupakan bagian dari kerucut, yang dimana lingkaran itu merupakan alasnya, dan kerucutnya itu bisa dibilang seperti segitiga yang menjadi bagian atasnya. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasi dari lingkaran. Di sini ada gambar. Kira-kira adik-adik tahu nggak ini gambar? Ini adalah gambar roda kendaraan. Kita masuk pada materi. Nah, salah satu aplikasi dari lingkaran adalah roda kendaraan. Pada roda kendaraan, seperti gambar di samping, jarak OA sama dengan OB sama dengan OC sama dengan bla 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 sama dengan H. Dengan demikian, jarak pusat atau sumbu roda ke sisi lingkaran adalah sama besar. Nah, di sini adik-adik kita bisa melihat bahwa ukuran dari roda kendaraan itu sama, yang dimana satu putaran itu yaitu 360 derajat, dan potongan-potongan yang ada pada gambar ini pun sama. Jadi kesimpulannya, lingkaran adalah tempat kedudukan titik yang jaraknya terhadap suatu titik tertentu adalah sama atau konstan. Konstan itu sama. Titik tertentu ini disebut titik pusat lingkaran, sedangkan jarak konstan tersebut adalah jari-jari lingkaran. Kakak percaya adik-adik pasti pernah mempelajari lingkaran. Ada yang namanya titik pusat dan ada yang namanya jari-jari lingkaran. Yang berikutnya adalah persamaan lingkaran. Di sini ada gambar. Ada gambar lingkaran dan koordinat kartesius atau koordinat kartesius ya. Nah, di sini ada titik pusatnya yaitu O. Dia berputar, ini sebesar apa ya? Sudut siku-siku. Jadi di sini ditarik garisnya ke atas dengan pemberian sumbu, nama sumbunya yaitu P, sehingga P X 0, Y0. Oke, yang berikutnya di sini ada penjelasannya. Diberikan titik O sama dengan 0 dan 0, dan titik P sama dengan X, O, dan JO yang terletak pada lingkaran. Jadi kita bisa melihat gambarnya kembali ya. Oke.
di sini ada pemisahan lagi. Misalkan nilai mutlak OP sama dengan R adalah jarak dari titik O ke titik P. Maka R sama dengan nilai mutlak OP sama dengan akar dari X 0 dikurang 0 kuadrat ditambah Y0 dikurang 0 kuadrat sama dengan akar dari X kuadrat 0 ditambah Y kuadrat 0. Selanjutnya, misalkan XY adalah koordinat titik-titik yang terletak pada lingkaran. Karena titik-titik yang terletak pada lingkaran memiliki jarak yang konstan terhadap titik pusatnya, maka persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0 dan jari-jari sebesar R dapat kita tuliskan sebagai, ayo ada yang tahu sebelum kata yang jawab? Nah, jari-jari sebesar R dapat dituliskan sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh, diberikan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X ditambah 8Y dikurang 8 sama dengan 0. Tentukan titik pusat lingkaran dan jari-jarinya. Gimana nih adik-adik menjawab? Nah, untuk menjawabnya kita mengkelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Nah, di sini ada mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis ini yaitu X kuadrat dikurang 10X ditambah Y kuadrat ditambah 8Y sama dengan 8. Nah, apa nih langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah melengkapi kuadrat. Nah, cara melengkapi kuadrat ini kita mencari nilai yang bisa menyamakan dari persamaan tersebut. Nah, di sini ada X kuadrat dikurang 10X ditambah titik-titik ditambah Y kuadrat ditambah 8Y ditambah titik-titik sama dengan 8 ditambah titik-titik ditambah titik-titik. Kira-kira isi dari titik-titik tersebut adalah, ini dia, X kuadrat dikurang 10X ditambah 25 ditambah Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 16 sama dengan, kita gabungkan, yaitu sama dengan 8 ditambah 25 ditambah 16, sehingga hasilnya kita dapatkan X dikurang 5 kuadrat ditambah Y ditambah 4 kuadrat sama dengan 49. Lalu kita turunkan lagi dia, kita kerjakan lagi. X dikurang 5 kuadrat ditambah Y dikurang min 4 kuadrat sama dengan 7 pangkat 2. Jadi bisa kita simpulkan pusat lingkarannya yaitu 5 dan 4 dan jari-jarinya adalah 7. Yang berikutnya adalah elips. Sebelum kita masuk di elips, adik-adik kakak harap kiranya materi yang kakak sampaikan ini yang dari awal di lingkaran dapat dimengerti ya. Oke, langsung saja kita masuk di elips. Di materi yang kita bahas di elips ini yaitu hubungan elips dengan kerucut. Motivasi secara geometris dari suatu elips adalah suatu kerucut yang terpotong oleh suatu bidang. Nah, di sini ada gambar nih yang kakak kasih. Di sini ada kerucut. Terus di sini ada kayak elips. Nah, di sini kita bisa melihat kerucut bisa diiriskan dengan elips, yang dimana elips ini bukan berbentuk bulat tetapi agak sedikit lonjong.
Jadi adik-adik bisa melihatnya di sini. Ya, ada gambar elips yang terhubung dengan kerucut. Oke. Langsung saja, di sini ada gambar elips yang di dalamnya ada titik F1 dan titik F2. Jadi di titik-titik ini merupakan titik fokus. Nah, jadi di gambar ini diperlihatkan ada yang namanya D1, D2, D3, D4. Lalu titik-titik tersebut digabungkan sehingga diberi nama titik A dan titik B. Nah, untuk setiap titik pada elips, jumlah jarak masing-masing titik terhadap kedua titik fokusnya adalah sama. Contoh, titik A yaitu D1 ditambah D2 sama dengan C. Titik B, D3 ditambah D4 sama dengan C. Lalu ada definisinya nih secara aljabar. Definisi secara aljabar dari suatu elips adalah himpunan titik-titik pada suatu bidang yang jumlah jarak masing-masing titik tersebut terhadap kedua titik fokusnya konstan. Nah, di elips ini ada komponen-komponen utamanya apa aja nih? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu komponen-komponen utama pada grafik elips adalah sebagai berikut. Di sini ada gambar elips. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita melihat titik pusat elips. Gambar yang pertama ini merupakan titik pusat elips. Lalu garis kedua yang muncul adalah sumbu major atau sumbu panjang. Lalu yang ketiga, kira-kira adik-adik tahu nggak nih ini sumbu apa? Ya, ini adalah sumbu minor atau sumbu pendek. Lalu ada dua titik yang berwarna merah dan dia diberi nama F1 dan F2. Kira-kira apa nih namanya? Nah, namanya adalah titik fokus. Selain titik pusat elips, elips juga mempunyai titik-titik fokus. Nah, demikian pembelajaran kita mengenai irisan kerucut dengan dua materi yaitu lingkaran dan elips. Kiranya adik-adik dapat mengerti dan dapat memahami. Untuk materi berikutnya, adik-adik dapat melihat video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar.